Dan kami serahkan untuk acara malam hari ini di dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memimpin dari awal sampai akhirnya nanti, sehingga apa yang disampaikan itu bermanfaat buat setiap kami yang mendengar. Dan biarlah melalui pemaparan ini Tuhan akan buat setiap kami khususnya di mana tempat ini boleh dapatkan sesuatu melalui perubahan yang besar daripada. Kami menyerahkan untuk para pembicara yang akan menyampaikan materi, biarlah hikmat dari Roh Kudus saja yang Tuhan nyatakan, sehingga apa yang disampaikan boleh sangat-sangat bermanfaat bagi setiap kami. Kami serahkan kepada tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mania yang sudah memimpin dalam doa. Selanjutnya saya persilakan Ibu Ellen untuk menyampaikan materi. Sambil duduk dulu ya. Shalom semuanya. Shalom. Tadi sudah mengisi semua ya. Saya pengen tahu. Nama saya Ellen Pantau dari Global Pro Eksistensi. Tadi belum kenalin. Ini bisa covernya dulu. Nah, ini ya programnya. Jemaat of Nusantara memenangkan masa depan, ya, untuk memenangkan masa depan. Strategi pelayanan remaja, pemuda, dan dewasa gereja menghadapi titik belok 2025-2030 future job. Future job tahu? Pekerjaan di masa depan, ya, gitu ya. Nah, ini yang orang nggak banyak tahu bahwa di 2025 sampai di 2030 itu ada yang namanya titik belok. Kaitannya sama apa? Kaitannya sama ada AI, gitu ya, politik dan sebagainya. Oke, sekarang saya ingin tahu dulu yang SMP berapa orang? SMP? SMP 1, 2, 3, SMA. Kuliah apa? Jurusan apa? Akuntansi, pajak, teologi, oke, ya. Yang kerja, dua, di mana nih? Ya. Nah, jadi itu sebabnya kami dari Global Pro Eksistensi itu kami keliling. Dan waktu itu ketemu di acaranya Bamak, sharing, ya. Karena ke depan ini nggak hanya kena di kita saja, tapi juga kena di gereja. Karena itu kita harus punya strategi yang tepat untuk menghadapi itu, gitu ya. Itu yang banyak orang nggak tahu dan mereka juga nggak tahu. Oke, apa itu expert? Titik belok 2025-2030 pekerjaan di masa depan, ya, future job 2025-2030. Ada titik belok, ada pekerjaan yang pasti sering dengar ya. Di masa depan itu ada banyak pekerjaan yang hilang. Sering dengar seperti itu di sosmed, ya. Ada banyak pekerjaan yang hilang. Wah, kita semua kan nanti digantikan sama komputer, sama AI. Bisa-bisa kita pengangguran massal. Saya dengar begitu, ya, pasti pernah dengar ya di sosmed segala macam, ya. Nah, ini yang dinamakan itu, ini dari titik belok nih 2025-2030. Persiapannya pendek. Sekarang tahun berapa? 2026. Jadi praktis kita hanya punya waktu persiapan 4 tahun, ya, gitu. Disebut titik belok karena ada perubahan yang terjadinya itu tidak perlahan, tapi cepat, serentak, mengubah semua aturan yang lama, ya, mengubah semua aturan yang lama. Di bidang apa aja? Semuanya. Dunia kerja nanti akan berubah, bisa
bisa ada di rumah tapi bisa punya uang, gitu ya. Orang mungkin hari ini berpikir kalau kerja dapat uang itu berarti aku harus ke kantor, ya aku harus ke kantor, kemudian take clock kerja dari jam berapa? Jam 4 pulang dan tapi di dunia yang sekarang tidak ada teknologi, bisa saja tidak perlu ke kantor tapi tetap gajian. Bukan rebahan ya. Nah sekarang kalau ya saya kan rebahan tapi tidak duit, bukan ya. Nah ini ada perubahan yang terjadi cepat serentak mengubah yang lama. Dunia kerja, dunia usaha juga, dunia pendidikan juga. Jangan-jangan jurusan yang diambil sekarang itu kelihatannya hari ini mungkin dapat kerjaan, tapi di tahun 2030 ke atas nggak bisa kerja. Kenapa? Karena sudah digantikan sama aplikasi, sama AI, gitu ya. Terus gimana? Gitu. Pendidikan, industri, pelayanan pun juga berubah ya, berbasis data, AI, otomatisasi. Skill tahu ya, skill keahlian yang lama itu rusak. Kelihatannya hari ini saya ambil jurusan manajemen dulu waktu saya kuliah. S1 saya manajemen, S2 saya manajemen, ya gitu. Skill saya hari ini itu kalau saya nggak perbarui rusak, ya rusak. Kenapa? Dengan AI kita bisa melakukan mengorganisasi yang lebih cepat. Kemudian harus belajar pulang. Orang cuma berpikir aku kuliah itu supaya aku dapat ijazah. Ya, jaminannya ketika aku dapat ijazah maka aku bisa bekerja. Itu dulu rusak, ya itu dulu. Hari ini itu rusak. Nanti yang namanya ijazah itu ijazah yang saat itu tidak digunakan. Yang digunakan apa? Ya ada, ya. Karena itu belajar pulang. Orang mikirnya gini kan, ya kuliah. Kenapa kompetensi tenaga kerja Indonesia itu nggak begitu bagus ya? Kenapa? Karena kalau sudah berpikir aku udah kuliah, dapat S1, kerja, udah saya nggak perlu memperbarui keahlian saya. Itu salah. Nanti di dunia yang sekarang ini, dengan ide belok ini, belajar pulang itu menjadi hal yang normal. Kenapa? Kalau tidak belajar pulang, kita semua akan ketinggalan. Ya, akan ketinggalan. Portfolio, hasil karya itu menjadi bukti kemampuan, bukan ijazah. Ya. Next. Ini belok itu pasang ketika perubahan tidak lagi kecil atau pelan, tetapi dia mengubah semuanya ya. Aturannya berubah, nilai orang itu berubah, aturan lama berubah, ukuran nilainya juga bergeser. Yang dihargai bukan hanya pengalaman atau ijazah, tapi kemampuan belajar dan ada buktinya atau istilahnya ada portfolio. Kemudian adaptasi dengan apa? Belajar hal baru itu jadi hal yang biasa. Ya, di sini upskilling, reskilling, memperbarui ya, cara hidup, cara kerja. Kemudian 4 pergeseran besarnya apa? Di titik belok di masa ini. 1, ada data dan AI. Keputusan memakai data, analitik dan kecerdasan buatan. Siapa di sini yang di sekolah dan di kuliah itu sama guru atau dosennya dilarang menggunakan AI untuk ngerjain tugas? Coba. Dan jangan pakai AI ya, copy paste ya. Ada? Malu-malu? Dilarang. Ya, dilarang ya. Guru bilang apa? Jangan pakai AI, nanti kamu nggak mau berpikir sendiri, ya, gitu ya. Nah, saya ngajar juga di kampus. Hari ini masih di perdebatan di kampus. Ya, gitu. Nggak boleh mahasiswa pakai ChatGPT.
nanti copy paste Bu Ellen. Ya itu sama. Tidak bisa berpikir nanti, otaknya buntu mati gitu kan? Ya. Padahal hari ini di dunia kerja internasional, global dan perusahaan Indonesia mulai mengadopsi semuanya pakai AI, dan perusahaan lebih senang karyawan yang bisa menggunakan AI. Ya, seperti itu. Kenapa guru dan dosen bilang seperti itu? Karena guru dan dosennya nggak mau belajar tentang AI dan cara menggunakannya. Gitu ya. Saya di kelas saya mahasiswa tak suruh pakai AI, belum pakai aja. Karena memang nanti di dunia kerja global, di penelitian OECD itu perusahaan lebih senang dengan karyawan yang bisa menggunakan AI. Berarti kalian ini harus mulai belajar pakai AI. AI itu nggak gampang. Kita bisa ditipu sama AI kalau tidak menggunakan berpikir. Ya, itu nggak gampang. Nah, ini ada gap ya, ada jurang. Di satu sisi pekerjaan di masa depan itu mewajibkan karyawan bisa pakai AI karena itu mempercepat kan. Ya, jujur sampai pernah pakai ChatGPT atau Gemini atau DeepSeek? Ada pakai? Pernah? Ya, pernah semua ya, oke ya. Mempercepat nggak? Kendaraan kita dapat hal baru nggak dari ChatGPT? Ya, hal baru kita bisa dapat hal baru. Tapi di dunia akademisi, di dunia pendidikan SMP, SMA, kuliah, ini kontradiksi. Di satu sisi kerjaan butuh, tapi di dunia pendidikannya enggak. Ya, ini otomatisasi pekerjaan itu semakin dibantu. Ya, aplikasi sistem akuntansi pajak kamu ya, akuntansi pajak ya. Nah, akuntansi pajak, akuntansi aja sekarang ada nggak aplikasi akuntansi? Ya, ada. Terus gimana Bu? Apakah saya harus keluar dari jurusan saya? Enggak, nanti orang tua bisa marah ya kan? Gitu enggak. Tapi harus nanti reskilling dan upskilling. Ini saya bilang lagi, project based. Dunia kerja sekarang menuntut tugas yang jelas, target yang tercapai dan hasil yang dibuktikan. Artinya apa project based? Hari ini memungkinkan nanti ke depan itu bekerja secara remote. Remote ya, bekerja secara remote itu. Artinya nggak perlu masuk ke kantor, teklok, duduk manis, mengerjakan tugas, dengan dari jam berapa? 8 sampai jam 4 gitu ya. Itu, ya, gitu. Kalau kamu punya keahlian yang dibutuhkan dunia pekerjaan ke depan dan siapapun itu bisa, maka kamu cukup di Sukodono sini mengerjakan proyek besar di berbasis proyek. Kalau sudah selesai kamu akan dibayar, dan dibayar itu bisa rupiah, bisa dolar. Aku nggak bisa bahasa Inggris, ada fasilitasnya nggak sekarang? Pakai Google Translate, pakai ChatGPT juga bisa. Jadi apakah ada halangan? Sebetulnya sekarang nggak ada. Ya, cuma sekarang kamu tahu nggak di bawah ini ada pergeseran yang secara cepat dan masif dan banyak. Ngerti nggak? Bisa mempersiapkan diri nggak ya sekarang? Ya, project base. Nah, project base ini karena tidak bergantung pada tempat atau lokasi, maka siapapun bisa mengerjakannya. Ya, kompetisi global, bersaing bukan hanya dengan sekitar, tetapi dengan talenta dari mana saja di global. Artinya, kalau ada satu pekerjaan, ya, misalnya mengatur konten sosial media, ini misal, itu bisa dikerjakan sama orang Indonesia, bisa dikerjakan juga sama orang luar, bisa dikerjakan oleh talenta atau karyawan Indonesia, bisa dikerjakan sama orang luar. Itu kalau pekerjaan di Indonesia. Maka berarti kalau itu ada pekerjaan seperti ini
di Amerika dan itu project base, berarti kamu bisa mengerjakan nggak? Bisa ngambil nggak proyek itu? Bisa. Karena untuk mengerjakan proyek itu project base, tidak perlu kamu datang ke Amerika. Gitu. Enak nggak kira-kira? Duitnya dapatnya dolar, tapi hidupnya di Indonesia rupiah. Ya, bisa mengerjakan itu? Bisa. Artinya pekerjaan ini ada, tapi kalian akan bersaing juga dengan orang dari seluruh dunia, ya, gitu. Terus next. Nah, realitas data globalnya ini ya, ada keahlian skill yang usang. Jumlahnya berapa? Menurut OECD, lembaga penelitian dunia, ada 39% keahlian yang usang. Usang itu berarti apa? Tidak akan terpakai kembali karena sudah digantikan oleh AI. Gitu ya? Ya. Contoh. Kalau kita parkir sepeda motor, mobil di pinggir jalan, hari ini masih ada, gitu kan? Orangnya datang, gitu kan? Masih kata parkir. Kalau iya, kalau kan cuma ditagih aja. Tapi di mall-mall hari ini ada nggak ya? Gitu, ada? Enggak. Kamu masuk cukup tekan ambil, ya enggak? Atau pakai apa e-money ya? Di tap. Keluar juga sama. Dulu kalian lahir tahun berapa? Yang SMP tahun berapa lagi? 2016. Oh, 2012. Sebelum tahun 2012, mama papamu ya, itu kalau kita ke mall ada orang yang dibeli itu, ada orangnya nyatet W112 itu ada ya, W cobek dikasihkan, ada orangnya gitu. Nanti mau keluar juga sama, dulu lagi harus bawa STNK, dulu ya STNK bawa aksesnya ditarik, ada orangnya gitu. Tapi hari ini karena digantikan sama mesin, maka pekerjaan itu hilang sebenarnya. Tidak hilang kan sistemnya, ya nggak hilang. Cuma dulu pakai orang, sekarang pakai mesin. Nah ini loh yang akan terjadi ke depan. Ini yang dinamakan ada 39% skill itu akan rusak, hilang. Nah, kalau kita harus ngecek, jangan-jangan skill saya hari ini rusak nggak gitu ya? Aku ambil kuliah atau aku rencana mau kuliah ke depannya, jangan aku ngambil skill yang tidak laku di masa depan. Oke? Nah, sehingga 59 ya 100 orang butuh pelatihan, butuh skill gitu ya. Nah, ini 85 ini perusahaan dunia ya. 85% perusahaan memprioritaskan adaptasi teknologi baru. Apa itu? Salah satunya AI. Kenapa, Bu? Karena dengan menggunakan otomatisasi seperti tadi, seperti contoh saya tadi ya, kasus parkir ya. Kalau kasus parkir tadi sepeda motor, kalau pakai orang dan jumlah orangnya berapa? 2. Yang ngasih, yang ngatur, sama yang narik duitnya 2 orang kan, gitu kan? Kalau pakai mesin, berapa jumlah tenaga kerja ini orangnya? 0, karena pakai mesin, pakai alat bantu kerja, atau di tab keluar juga di tab, ya 0, gitu. Nah, kenapa perusahaan pakai gitu? Optical. Kenapa? Karena kalau pakai mesin tadi, perusahaan cukup mengeluarkan uang untuk beli mesinnya sekali, paling rusak maintenance. Tapi kalau pakai tenaga kerja, maka perusahaan keluar uang untuk bayar gaji karyawan. Belum lagi nanti tanggal seperti 1 Mei kemarin di demo, ya enggak gitu ya, itu gitu. Nah, sehingga kenapa perusahaan sekarang memprioritaskan supaya dia lebih efisien biayanya. Kalau suatu usaha
lebih efisien, keuntungannya meningkat atau turun? Meningkat. Ya, betul. Itu kan harus tahu. Ya. Oke, next. Nah, apa dampaknya bagi skill? Dampak paling langsung, skill belajar menjadi lebih pendek. Ya, kan maksudnya dari ini, skillku, kalau kuliah ya, akuntansi pajak, jangan-jangan nanti ke depan nanti dibandingkan sama AI sistem, iya kan? Oke, iya nggak? Awal, ya, oke sih nggak masuk seperti udah. Ya terus gimana dong ya? Ya, nah ini, nah makanya harus itu. Nah, rantai perubahannya apa? Skill cepat usang yang dulu cukup, mungkin kamu semester berapa? Semester 2, ya. Ini dulu waktu SMA tahun lalu berarti ya. Berpikirnya adalah kerjaan ini punya masa depan. Ya enggak? Ya berpikir seperti itu sama lah ya kamu aja. Sama semua juga sama. Tapi karena dengan perkembangan AI, ChatGPT aja sekarang kan ChatGPT 5.4 kalau nggak salah. Anggap aja dia kelas 5 SD. Dia nggak ya, kita udah seperti itu. Dia udah canggih, nggak lagi ke depan. Sehingga skill itu cepat usang, ya. Yang dulu cukup, sekarang harus diperbarui, gitu. Nah, kalau kamu nggak mau belajar, ya, industri nggak mau belajar, reskilling atau upskilling, ya, maka nanti akan tertinggal. Paham ya? Ya, di sini kan sering dalam masa udah lulus SMA, bebas, coret-coret bajunya segala macam apa? Bebas, nggak perlu belajar, ya. Anda lupa hari ini belajarnya bukan hanya teori, ya, teori kita masuk, tapi skill-skill yang memang itu dibutuhkan di masa depan, gitu. Sehingga belajar ulang menjadi hal yang normal. Kalau kamu ingin tetap dapat, udah ya. Terus CV itu kurikulum vitae itu enggak, bukan hanya cukup itu aja. Kurikulum vitae itu panitia amal, tahun sekian di gereja, bukan itu suka dono sarfat. Panitia natal apa di kampus, panitia natal di RT, di RW apa? Ya, bukan hanya itu, tapi perlu portfolio hasil nyata, gitu ya. Nah, kemudian rantai perubahannya produktivitas digital. Nah, ini akan dibahas sama seperti HP dan media digital harus dipakai untuk belajar, kerja, dan produktif. Ya, gitu. Itu semua mudah. Ini ya, reskilling, upskilling itu nggak perlu kamu satu kampus besar belajar, enggak. Cukup dari HP, tinggal scroll dicari. Pertanyaannya hari ini, menit ini adalah seberapa banyak HP-mu digunakan untuk meningkatkan keahlianmu, produktivitasmu, jadi produktif, ataukah HP-mu maksudnya ya, HP-mu lebih banyak digunakan untuk scroll TikTok, scroll TikTok gitu ya, gitu, lihat yang ya nggak perlu lah seperti itu ya. Nah, ini pertanyaannya, ya. Nah, jadi masa depan itu menuntut orang yang terus belajar, dia belajar dan menghasilkan bukti. Nah, oke. Next, dampaknya udah 5 bidang. Tadi ya, ya. Dunia kerja, skill baru di dunia kerja, saya bisa hybrid, tergantung kamu punya portfolio dan pekerjaan kerja tadi saya bilang ya, misalnya konten sosial media, itu jangan berpikir harus lulus S1 ya. SMA pun bisa, kalau memang ada karyanya, ada buktinya, ya gitu. Usaha, promosi digital, data pelanggan, efisiensi biaya, ya, pendidikan, sama proyek ya, industri otomatisasi data AI dan proses yang lebih tertentu. Nah ini pelayanan gereja yang tidak menjawab realistic develop berisiko kehilangan generasi umat tertinggal secara skill, tertinggal nih
kalian tertinggal, bisa dapat kerjaan? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dapat kerjaan, dapat pendapatan, gaji, income? Nggak ada. Kalau nggak ada, ekonomi turun nggak? Turun, ya? Ekonomi turun. Nah ini remaja pemuda bisa menjauh, gitu. Ruang kosong iman bisa diisi sama paham lain di luar Injil. Kenapa? Loh, ternyata aku ini sudah doa puasa berhari-hari, tapi kalau nggak dapat kerjaan, perlu dicek loh. Kamu bisa ada upskilling dulu, ya. Tidak bisa hanya dengan doa puasa saja, harus ada tindakan nyata. Ya, gitu. Next. Oke, nah ini capaian strategisnya mencetak generasi yang ini menjemput perubahan, proactive adapters. Kalau hari ini mungkin kalian masih, kebanyakan orang juga masih di sebelah sini ya, hesitator, entalasnya wait and see, nunggu instruksi. Tidak bisa hari ini. Kalau kamu nggak belajar sendiri, harus disuruh sama orang tua, disuruh sama guru, kok nggak bisa ya? Gitu. Nah, kalau kamu cuma wait and see, saya hanya berdoa puasa saja, ya, itu nggak bisa. Nah, untuk menuju ke mentalitas berubah ke sana, ke yang hijau, proactive adapters, caranya gimana? Satu, harus upskilling dan reskilling, belajar ulang nanti itu, ya, gitu. Nah, ukuran sukses bukan hanya nilai rapor, tapi konsistensi belajar dan bukti karya mentah. Oke ya. Terus next. Nah, indikator istilahnya apa? Perubahan budaya. Dulu budaya lama belajar cuma sebagai ujian, ya udah waktu ujian baru belajar, gitu ya. Hari ini nggak bisa, belajar itu sebagai gaya hidup, rutinitas, literasi dan perbaikan. Indikator utamanya adalah kalian menambah jam belajar secara mandiri. Jadi belajar bukan karena ujian, bukan hanya karena ujian, tapi harus belajar secara mandiri. Ya, itu. Jadi kalau kita kembali ke slide sebelumnya, akhir sebelum saya serahkan, ini ya. Kalau hari ini kamu punya mentalitas di hesitator, hari ini punya mentalitas hesitator, wait and see, menunggu instruksi, maka kalau kamu kepengen punya mentalitas yang namanya menjemput perubahan untuk menghadapi titik belok tadi, ini upskilling dan reskilling itu diperlukan oleh siapapun, kita semua, baik yang belum bekerja maupun hari ini yang sudah bekerja. Jadi jangan merasa aman, aku udah dapat pekerjaan yang aman, aku nggak bisa, ya. Saya kira itu saya kembalikan ke next. Baik, terima kasih kepada Ibu Ellen yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya kita akan melihat hasil survei yang akan disampaikan oleh Kak Ruth. Kepada Kak Ruth, kita silakan. Oke, Shalom. Perkenalkan, saya Bernadaria. Saya Direktur Research dari Global Consistency. Saya di sini mau menyampaikan hasil survei yang sudah teman-teman isi tadi. Ya, jadi boleh di next. Nah, untuk profil responden ini umum 46,2% itu berusia 28 tahun ke atas. Ya, bisa dilihat di grafik. 23,1% 19 sampai 22 tahun. Lalu 7,7% itu ada di usia 12 sampai 15 tahun. Jadi mayoritas teman-teman yang mengisi di sini itu usia 28 tahun ke atas. Ibu-ibunya ya. Oke, boleh naik. Status bukan kawin atau sudah kawin, tapi pelajar, paling banyak SMP malah. Karena mungkin ibu-ibunya tadi yang mengisi nggak ada di kategori, ya. Jadi pilihnya yang lain.
ada 38,5%, SMA, SMK 30,8%, bekerja 23,1%, sisanya ada di kuliah. Next. Jadi untuk profil responden itu didominasi usia muda dan juga mayoritas ada di fase pelajar. Kelihatan dari muka-mukanya di sini masih fresh Gen Z. Next. Nah, sekarang mulai masuk ke isi survei. Kebiasaan digital. Waktu memakai HP 53,8%, 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam. Ngapain aja tuh? Lebih dari 8 jam ada 15,4%. Terus sisanya 2 sampai 4 jam. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah apakah kalian berlama-lama pakai HP ini itu kalian membentuk skill atau cuman hiburan aja? Cuman aku nggak ada kerjaan, scroll TikTok, scroll reels, lihat video mukbang di YouTube sambil makan. Yang senyum-senyum kayaknya relate. Nah, next. Media sosial yang paling sering dipakai, WhatsApp. Selingkuhan ini kayaknya Bu Pendeta sama pacarnya. WhatsApp. Paling sering dipakai WhatsApp ada 92,3%, Instagram, TikTok sama 76,9%, YouTube 46,2%, X atau Twitter, dulu Twitter itu 7,7%. WhatsApp yang paling sering dipakai, ya. Nomor 2 dan 3 TikTok dan Instagram. TikTok dan Instagram kelihatan usianya, kelihatan ngapain aja di sana, ya. Next. Nah, ini aktivitas yang paling sering dilakukan di HP 92,3%. Chatting. Kayaknya pada punya pacar semua di sini, Bu. Chatting. Oh, kerjaan. Nah, dia mau bela diri, kerjaan. Oke. Scroll media sosial 84,6%. Kelihatan tadi dari aplikasi yang paling sering dipakai. Terus belajar 76,9%. Main game 23,1%, bikin konten 7,7%, cari info kerja atau kuliah 23,1%. Jadi yang paling banyak untuk chatting. Mungkin ada yang untuk kerjaan, ada yang untuk diskusi kelompok, ada yang sleep call sama pacarnya sampai pagi. Oke, boleh next? Nah, dari kebiasaan digital, artinya jemaat-jemaat yang ada di sini itu sudah dekat sama dunia digital, tapi belum produktif secara digital karena penggunaan HP itu dominan berkomunikasi, chatting, scroll, dan konsumsi konten. Konsumsi konten tahu ya, sering lihat TikTok, Reels, Short, YouTube. Nah, jadi artinya tuh sebenarnya nggak kudet-kudet amat lah, nggak ketinggalan banget lah. Udah dekat sama teknologi, udah familiar. Cuman penggunaan teknologinya ini yang harus diarahkan. Jadi belum produktif secara digital. Padahal tadi sebelumnya Bu Ellen sudah menjelaskan semuanya ini akan serba digital. Apakah akan tetap terus seperti ini? Kan nggak mungkin. Kita hanya menjadi pengguna, bukan seseorang yang mengontrol digital itu. Next. Ini kesadaran akan perubahan. Ini terlihat hampir semuanya sudah mulai terasa. Tapi pertanyaannya adalah, kerasanya ini kalian mengambil tindakan atau enggak? Kalau kalian sudah terasa dan sudah paham, tapi diem aja di bagian hesitators tadi, buat apa? Kalian sama aja kan akan ketinggalan sama pesaing-pesaing kalian.
Kalau dulu zamannya orang tua saya, pesaingnya kan cuman paling sama teman kuliah, teman kampus, teman sekolah. Kalau sekarang, zamannya sekarang itu global. Jadi kita nggak bersaing sama sesama teman kuliah aja, tapi sama pekerja-pekerja di luar negeri. Nah, kesadaran ini dan sudah mulai terasanya ini perlu dipertanyakan, apakah teman-teman di sini sudah mengambil langkah untuk mengatasi itu? Kalian udah sadar, semuanya pakai AI, semuanya digital, semuanya bisa dikendalikan lewat HP. Tapi kalian sadar, tapi kalian tuh ngambil tindakan apa sih? Kalau misalkan kalian diem aja, nggak ngambil tindakan apa-apa, ya sudah, good morning and good night, dadah, gitu kan? Boleh next? Nah ini sudah sadar, 84,6% menjawab bahwa AI dan dunia digital sudah mereka sadari dan sudah terasa. Tantangannya sekarang, apakah kesadaran itu sudah berubah menjadi kebiasaan belajar? Kalian sudah mulai belajar hal baru belum? Berulang-ulang belajar. Apakah kalian sudah menemukan skill baru dari skill kalian yang kalian sudah punya? Dan ada hasilnya atau enggak dari belajar kalian? Dari kalian menemukan skill baru, apakah kalian sudah ada hasilnya? Hasilnya tahu ya, jadi dari skill baru nih, kalian belajar, misalkan contoh saya nih, PGSD, saya kuliah jurusan PGSD, saya belajar skill baru, data analis. Nah, dari saya belajar skill baru sebagai data analis, sudah ada project atau apakah skill saya ini sudah bisa menghasilkan uang? Nah, teman-teman sudah sampai situ apa belum? Atau kalian tetap stuck di bagian hesitators tadi? Atau kalian sudah mulai beranjak pelan-pelan menuju ke proactive adapters? Itu yang harus mulai kalian renungkan. Next. Nah, tadi pas ngisi ada soal kan? Dari profil terus kebiasaan digital terus tiba-tiba ada soal. Ini soal PISA. PISA itu Program International Student Assessment. Dia ini yang mengukur kualitas sistem pendidikan di dunia. Jadi bagus atau enggaknya pendidikan suatu negara itu diukur lewat PISA. PISA ini dua kali setahun. Iya benar ya, 2 kali setahun ya. Oh, 2 tahun sekali. PISA 2 tahun sekali. Ya, mohon maaf. PISA 2 tahun sekali. Nah, soal yang diberikan itu masih level 1. Level 1C. Level 1C itu level yang paling rendah. Yang paling bawah. Kalian berhasil menjawab level 1C dari 6 level. Jadi soal PISA itu mengukurnya matematika, sains, sama membaca, reading. Nah dari 3 ini masing-masing itu ada 6 level. Yang kalian kerjakan itu adalah level 1C. Di sini dari 13 responden, karena tadi waktunya kan cuma 15 menit, jadi yang tertangkap hanya 13. Semuanya benar. Tapi apakah dengan kalian menjawab semuanya benar? Yang tadi saya jelaskan, penggunaan HP, terus apakah kalian sudah beranjak dari hesitators menuju proactive adapters? Apakah kalian sudah melakukan itu semua? Next. Nah ini soal berstandar PISA, responden mampu menangkap hubungan sederhana dari data. Ada data yang tadi kan ada tabel-tabel. Data yang ditanyakan itu masih data-data sederhana. Terus kalau kalian sudah mampu menangkap hubungan yang sederhana dari data, ini artinya kalian mempunyai fondasi nalar dasar yang sudah cukup. Nah, kesimpulan
dikaitkan dengan future jobs dan titik belok, ini ada di poin 3. Future jobs menuntut orang yang mampu membaca situasi, memahami data, dan menunjukkan dan membuat keputusan yang tepat. Itu yang dibutuhkan future jobs. Jadi hasil dari PISA ini sudah menunjukkan bahwa responden punya modal awal, tetapi masih perlu dilatih lagi ke level yang selanjutnya. Modalnya kalian udah punya uangnya, tapi kalian masih nggak tahu uangnya ini mau dibeliin apa, atau malah kalian kubur, nggak kalian pakai apa-apa buat berkembang uangnya ini. Jadi yang perlu kalian renungkan adalah dari hasil survei dan juga apa yang sudah Bu Ellen jelaskan, apakah kalian tadi sudah beranjak dari hesitators, kalian upskilling dan reskilling menuju ke proactive adapters. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ruth yang sudah menyampaikan hasil survei. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Linawati. Kepada Ibu Linawati dipersilakan. Shalom. Mungkin enggak tadi diterangkan Bu Ellen tentang titik belok perubahan. Jadi diterangkan sama Mbak Ruth tentang hasil survei, bagaimana titik belok itu, bagaimana perubahan. Jadi perubahan itu kita terkadang nggak dengar, nggak merasakan, tetapi sudah menjalani. Tadi sudah dikasih contoh, awalnya parkir pakai uang tunai, terus pakai mesin. ATM biasa kita ke bank biasanya setor tunai ke bank atau ke kantor bank. Terus sekarang bisa pakai ATM dengan mudah, kita setor di ATM, kita narik di ATM, ngecek saldo dan sebagainya sudah pakai ATM tanpa dilayani oleh manusia. Intinya perubahan pekerjaan itu dan dampaknya kepada kita akan banyak. Tetapi kalau kita mau untuk mengikuti arahan atau alur dari perjalanan perubahan ini, kita tidak merasa aku akan kehilangan pekerjaan, tetapi aku akan memberikan yang terbaik karena aku harus upskilling dan reskilling apa yang akan saya tambah. Baik itu untuk diriku, pengetahuan, dan tentunya hikmat yang Tuhan kasihkan ke kita semua. Semuanya ini tidak terlepas dari kebenaran Tuhan. Jadi semuanya itu pijakannya pada kebenaran Tuhan. Apalagi kita anak-anak yang mengenal Tuhan. Jadi saya akan memberikan ini dasar alkitabiahnya dan historis dari korelasi Keluaran 1 ayat 8, Keluaran 5 ayat 6 sampai 7 tentang revolusi industri dan titik belok abad 21, yaitu tahun 2025 tahun 2029. Di situ Keluaran 1, saya akan bacakan Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dulu waktu zaman Fir'aun Yusuf ya, karena Fir'aun di Mesir itu kan rajanya Fir'aun gitu terus ya, namanya Fir'aun. Lalu Yusuf datang ke Mesir, waktu itu namanya juga Fir'aun. Titik belok dimulai saat muncul tantangan kekuasaan baru. Nilai lama tidak lagi menjadi ukuran utama. Kenapa? Karena dulu waktu zaman Yusuf, yang kita kenal kan Yusuf, zaman Yusuf dikenal
bahwa Yusuf itu orang pinter. Fir'aun percaya, tapi dengan perjalanan Yusuf sampai ke tanah Mesir, ini ada titik belok, titik belok, titik belok. Titik beloknya di mana? Di saat Yusuf dijual, di saat Yusuf di rumah Potifar, di saat Yusuf ke penjara, dan sampai ke Mesir menjadi pemimpin. Itu titik belok, titik belok, titik belok. Yusuf nggak ngerti kalau itu namanya titik belok. Nah sekarang kita semua sudah belajar tentang titik belok. Jadi zaman dulu, zamannya Yusuf beda dengan kita sekarang. Di saat itu zamannya Yusuf, orang Mesir di sana enak, dia mendapatkan segala sesuatunya enak, karena Yusuf orang Israel. Enak sehingga di Mesir itu enak orang Israel mendapatkan segala sesuatunya. Tapi setelah Yusuf tidak ada di situ, orang Israel di Mesir yang menjadi bulan-bulanan atau menjadi budak. Ya, titik belok itu tidak didapatkan. Pemicunya atau faktor perubahan rezim dan kebijakan tadi sudah saya sampaikan. Seperti hari ini di korelasinya, arah kebijakan baru dapat mengubah pendidikan, ekonomi, tenaga kerja dan teknologi. Tadi ya semuanya sudah dijelaskan. Yang dulu aman bisa kehilangan nilai. Yang tidak membaca perubahan akan tertinggal. Jadi kalau kita semua tidak membaca perubahan dari yang manual atau konvensional menjadi yang baru, kita akan tertinggal. Malulah nantinya. Lalu Keluaran 5 ayat 6 sampai 7, titik belok menjadi nyata dalam perubahan sistem kerja dan beban hidup umat. Jadi akan berubah dengan sendirinya. Ya, kebijakan operasional negara yang langsung menekan rakyat. Lalu abad 21 juga mengubah aturan kerja melalui regulasi, digitalisasi dan efisiensi. Jadi langsung diproses. Untuk apa aku membiayai tenaga manusia? Kalau May Day pas tanggal 1 unjuk rasa kemarin, ya ada unjuk rasa. Untuk apa? Lebih bagus aku pakai robotik, lebih bagus aku pakai teknologi baru, otomatisasi. Aku nggak diunjuk rasa, gajinya tidak dinaikkan, nggak apa-apa. Nah, ini kita semua yang kena efisiensi, perubahan itu semuanya kena di abad 21. Lalu tuntutan naik, sumber daya bisa berkurang dan adaptasi menjadi keharusan. Jadi kita dituntut, mau tidak mau kita dituntut untuk beradaptasi. Mau tidak mau, dan itu akan datang serentak. Jadi yang terjadi dimanapun, baik itu di gereja dan sebagainya, mau tidak mau harus kita melakukan perubahan. Mau tidak mau. Revolusi industri 1.0 ke 4.0, titik belok teknologi yang mengubah cara kerja, bekerja, produksi dan menilai keterampilan. Lompatan teknologi, mesin listrik, mesin uap, komputer, internet, data, AI dan otomatisasi tadi sudah dijelaskan juga. Ya, periode 2025-2030 menunjukkan teknologi menjadi mengubah sistem, bukan sekedar alat bantu dan sebagainya. Lalu titik belok abad 21, titik belok masa kini adalah gabungan perubahan kebijakan teknologi, ekonomi dan cara hidup. Jadi semuanya berubah. Next. Hikmat akal budi menghadapi titik belok. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi ini semua? Kalau kita bersandar pada Tuhan, ya. Tapi apa yang harus kita kerjakan? Lalu kita bawa doa. Ya. Belajar adaptif. Terus belajar, bertanya dan memperbaiki diri. Jadi kita ini harus mau bertanya. Kembali lagi ke dulu. Dulu itu ada, bukan slogan, malu bertanya sesat di jalan. Oh sekarang ada map kadang menjerumuskan. Tapi kalau orang kan
kecuali kalau kita tidak punya pengganggu. Kita naik sepeda motor di atas, nggak mau turun, ada orang tua ditanyain, diterus, ya, karena tidak ada etika. Coba kalau kita turun baik-baik, mohon maaf Bu, Bapak, saya mau ke Jalan Padumanegara di mana? Nanti ditunjuk, oh sana lurus. Tapi kalau kita melengkrang gitu, Pak, tanya Jalan Padumanegara mana? Oh kono. Oh ini jadi kono ya. Itu etika. Kembali lagi. Landasannya di Amsal 1 ayat 5. Orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Kita harus bijak, harus berdasarkan firman Tuhan, supaya kita mau terus belajar, kita mau memperbaiki. Kalau kita salah, yalah aku salah, kita perbaiki. Jadi jangan kita salah, kita beliut orang lain yang dipakai kambing hitam disalahkan. Oh ya itu beliut namanya, bukan firman Tuhan dasarnya. Lalu critical thinking, menguji informasi, menilai dengan bijak, dan memilih yang benar. Jadi segala sesuatu kalau kita kritis, itu informasi apapun yang di HP kita, di depan kita, di telinga kita uji kebenarannya. Apakah sudah benar ini? Ya, 1 Petrus 1 ayat 10, Tuhan aja keselamatan harus diselidiki kebenarannya. Benar tak ini? Itu di firman Tuhan. Apalagi informasi, apakah ini benar hoax atau tidak? Jadi kita harus mempunyai daya kritis sebagai anak Tuhan. Itu yang jelas. Walaupun itu disampaikan katanya sesama kita, oh itu anak Tuhan kok, nggak mungkin bohong. Siapa bilang masih manusia? Tetapi kebenaran itu perlu kita gali kebenarannya, perlu kita buktikan, diuji. Landasannya di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi pasti harus diuji, segala sesuatunya harus diuji. Kayak nak bikin makanan, tak incipir, tak uji, garamnya cocok enggak, gulanya cocok enggak, diuji lagi, bolak-balik diuji lagi. Kayak KFC sampai 1000 kali uji coba, terus diuji kebenarannya. Kerja unggul, bekerja bukan asal selesai, tetapi tuntas, jujur, dan berkualitas. Nih, jadi kalau kita dikasih tanggung jawab sebagai anak Tuhan, kita bekerja, kita sekolah, kita kuliah, itu sampai tuntas. Dan tuntas tidak hanya selesai begitu aja. Wes terserah yang bagian resepsi bukan aku. Padahal ini di sekitar kita. Wes terserah yang bagian bersih-bersih gereja bukan aku. Sementara kita juga mau duduk dan datang. Wes terserah itu makan, aku yang penting sudah tak beresin punya aku. Sementara teman kita ada yang dismobile yang harus kita bantu, ada yang lemah, ada yang lemas, ada yang sakit, harus kita bantu. Ini harus kita kerjakan dengan kerja unggul itu tadi. Kalau kita mau kerja unggul seperti itu, tanggung jawab dari A sampai Z sampai selesai, tapi dengan tulus, tidak grundel. Kalau sebagai anak Tuhan nggak mengeluh, nggak grundel, oh ini dewean dan sebagainya, rasan, ya. Jadinya itu nantinya landasannya ada. Kolose 3 ayat 23. Bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani dengan sungguh, ukurannya kita serahkan ke Tuhan, semuanya harus selesai dengan tuntas, jujur, baik, adaptif, kerja dengan kritikal yang bagus, dengan daya kritik yang bagus, dengan pekerjaan yang tuntas, tas, jujur dan sebagainya. Ya. Lalu etika dan inklusivitas, memakai AI dan teknologi dengan benar dan bertanggung jawab sambil menolong yang lemah agar ikut bertumbuh. Boleh pakai AI, tapi kita tidak boleh dikontrol oleh AI. Kita sebagai manusia itu menciptakan AI. Jadi AI itu kita manfaatkan.
Jangan kita dimanfaatkan oleh AI. Jangan terbolak-balik. Yang diciptakan Tuhan itu kita. AI ini bukan diciptakan oleh Tuhan. AI kita yang menciptakan. Ingat ya. Jadi kita tidak boleh kalah dengan AI. Caranya kita harus meneliti itu tadi supaya tuntas pekerjaan itu, sehingga AI ini kita perintah. Ya, kalau mau pakai AI ini yang benar di mana? Ini di mana? Harus kita yang pandai memakai AI. Jangan kita yang dikontrol oleh AI. Itu. Jadi teknologi kita harus memakai dengan teknologi yang benar, AI yang benar, yang bertanggung sambil menolong yang lemah. Jadi jangan sampai yang lemah teman kita terus kita ejek, kita bully, kita istilahnya apa ya namanya, nggak tahu lagi. Pokoknya lemah lah, ya jangan sampai injek-injek. Apalagi ada dasarnya juga. Filipi 4 ayat 15 ayat 1, pikirkanlah yang benar dan tanggung jawab dan tanggung yang lemah. Ya, tanggung yang lemah. Jadi yang lemah itu merupakan tanggungan kita juga. Jangan terus kita sendiri, kita merasa bisa, yang lemah ditinggal. Ayo kita tumbuh bersama, kita berkembang bersama, kita maju bersama, kita mendapatkan ekonomi yang bagus bersama-sama, menikmati berkat bersama-sama. Next. Ini Bu Maria ini sudah memperlengkapi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pendeta di sini untuk kita semua umatnya yang ada di sini. Ya, jadi sudah berusaha memberikan yang terbaik supaya anak-anak, remaja, baik yang bapak ibu yang sudah bekerja, pemuda, semuanya diperlengkapi. Strategi memperlengkapi umat memenangkan masa depan. Jadi kalau sudah Bu Maria memperlengkapi dan kita nanti akan sama-sama tunggu, yocok romo rene katut ambil sana, katut ambil sini, nengkok sana, nengkok sini, ya wis ya di sini rumahmu, ayo kita kerjakan bersama, ini rumah kita bersama. Ya, fokus utama perubahan zaman tidak cukup dijawab dengan rasa takut, nggak usah takut. Jadi kita jawabnya ini perubahan zaman, nggak usah gemetar, nggak usah takut, nggak usah deg-degan. Ayo disalani bersama-sama. Gandeng Bu Maria sebagai pendeta, ayo Bu, neng di para ayo dikerjakan bareng-bareng. Arep teko neng di, ayo Bu tak antar, aku diterno, apa Ibu tak antar aku. Ayo terus gandengan tangan. Ya, membentuk umat yang siap belajar, bekerja, melayani dengan iman dan karakter. Ayo kita melayani bersama-sama dengan karakternya Kristus, dengan karakter yang benar, belajar yang benar, bertanggung jawab. Kita melakukan hal-hal yang kecil dengan tanggung jawab, nanti Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. AI dan teknologi harus dipakai secara benar dan bertanggung jawab. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada 4 langkah untuk operasional, disebut ABUL ya. Karena yang pertama ajar, pahami perubahan data AI dan dunia kerja baru. Pahami data itu. Jadi kalau kita mau belajar dengan sungguh, data ini harus kita pegang kuat-kuat. Data harus kita pegang, ya, supaya kita bisa menguasai AI. Data itu harus kita pegang untuk melakukan pekerjaan yang baru supaya kita bisa gampang melakukannya. Lalu mendampingi proses belajar dan membantu peserta tetap terarah. Kalau mbak-mbak, mas-mas, bapak ibu ini sudah bisa, ada teman yang baru, jangan sekali-sekali tidak diajari. Tolong diajari, jadi mentor yang baik. Biarpun nggak dari gereja sini nggak apa-apa. Diajarin yang baik, mau adiknya, mau keponakannya, mau tetangganya, mau siapa, ajarin. Ini kasih Tuhan. Jadi kalau mau belajar tentang kasih Allah, harus mau
mendampingi mereka, yang menjadi pendamping. Lalu ukurannya, setiap peserta punya hasil nyata atau CV, karya modul, SOP atau portofolio, nanti akan diajarin. Kalau next ada, ini kan baru ini memberi informasi seperti ini, menyampaikan, nanti akan diajarin bagaimana cara bikinnya untuk menjadi Bapak Ibu punya portofolio gimana, nanti akan diajarin. Lalu latihan, bangun kebiasaan belajar, berpikir kritis dan kerja yang unggul. Ya, supaya kita bisa melakukan hal-hal apa yang menjadi kehidupan kita dengan daya kritis kita, tentu landasannya kebenaran Tuhan. Next. Nih, komitmen pelayanan untuk masa depan. Apa yang menjadi komitmen kita? Adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu, mari bersama-sama dengan saya, dengan Bu Maria, dengan teman-teman tim di sini, ayo kita komitmen di hadapan Tuhan, melayani. Kalau melayani dengan tulus, jujur, sungguh-sungguh, dalam Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini tubuh Kristus. Jadi itu, ya. Ini Bapak Ibu, adik-adik semuanya, ayo kita camkan ini semua, apa yang sudah jangan dengarkan ini tadi. Ayo dengan saya, dengan Bu Maria, semua kita melakukan hal yang sama di hadapan Tuhan. Itu dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Ibu Lina yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Pak Agus. Kepada Pak Agus, dipersilakan. Salam. Terima kasih Bu Pendeta. Ini Bapak Ibu yang hadir, adik-adik semuanya. Bingung nggak? Siapa yang nggak bingung? Siapa yang nggak bingung? Siapa yang bingung? Saya apresiasi dulu. Soal 1C tadi, soal 1C, kita Bapak Ibu, materi ini tidak semua gereja mau, tidak semua gereja. Ada yang cuma ingin tahu setelah dijelasin sudah, ada yang kerjain tadi survei itu kamu survei langsung dianalisa. Kita punya AI sendiri, AI kita itu namanya Mordecai. Itu kelasnya sama dengan punyanya ChatGPT, tapi ChatGPT yang levelnya bukan agak. Kalau kamu mau itu harganya per bulannya bisa di atas 10 juta, paling murah. Kita punya sendiri, sehingga kalau ada survei kita cepat buatnya dan sebagainya dengan kita kalkulasi yang betul bisa diukur. Tapi saya apresiasi soal yang 1C itu soalnya orang Eropa, 1C tadi paling bawah itu masih ada gereja yang salah. Ini 3 gereja ini ya. Ini gereja yang 3 ya. Gereja yang pertama ya, gereja yang kedua ditambah 1 gereja tengah kota yang nggak lanjutin itu salah isinya. Ada kurang lebih 15%-an itu salah. Saya tadi cuma nunggu surveimu itu tadi isinya itu 100% benar atau 100% salah, atau berapa persen salah. Tapi setelah kamu isi 100% benar, saya secara pribadi naruh harapan kamu lebih punya peluang daripada kalau sesama gereja jemaat yang lain. Kamu lebih punya peluang di titik belok ini, lebih banyak punya peluang untuk apa? Untuk menang di masa
Saya ini bingung kalau jadi baca media, ada banyak orang ter-PHK, terus malah marah, terus ngomong di Indonesia nggak ada kerjaan. Itu saya bingung, kok bisa ya? Lihat data, banyak orang ter-PHK, setelah itu nggak bisa lagi kerja. Saya bingung. Sementara di pekerjaan di arah titik belok menuju pekerjaan masa depan itu begitu besar, dan kami sudah punya pilot projectnya. Contoh ini kelas pekerjaan kelas menengah. Ada kita punya anak program. Kita ini punya anak program seperti Ruth ini sama Elvin ini. Kalau dia di kebidanan, ini anak program kita, beasiswa anak program kita. Rumahnya Surabaya, gerejanya Mawar Saron, pendetanya namanya Ali Mustafa. Pilih. Ingat saya Ali Mustafa. Ini anak Jogja. Ruth ini anak Jogja, bukan anak Sidoarjo. Anak Jogja. Dia jurusannya PGSD, jadi guru SD. Harusnya jadi guru SD. Nanti saya kasih tahu. Nah, jumlahnya se-Indonesia 3.500 plus tadi sore baru masuk baru. Tadi sore sebelum saya berangkat 3.588 anak. Dan itu beasiswa. Beasiswanya siapa? Bukan kami Global War Asistensi punya uang, banyak enggak. Kami memperjuangkan anak-anak untuk dibiayai negara. Daripada uangnya dipakai macam-macam, kita mintakan, kita berikan, kamu uang sekolah dibayar, tiap bulan masih dikasih uang saku. Ya, kalau Sidoarjo seperti dia orang Jogja, aku dari Sidoarjo berapa? Enggak, 950 per bulan dibayarkan per bulan. Jadi kamu mau kuliah, uangnya ditransfer dari negara, tidak ke kita. Kita cuma mengajukan buat programnya, ditransfer. Seret. Uang sekolah langsung ke kampus. Kita punya program mana ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah ini kamu saya kasih cerita. Terus saja nanti kalau Elvin beda, yang ini beda. Urusan orang melahirkan, ya. Ini temannya ada di berapa background? 5 yang beda. Sama kamu bang? Sama dia. Yang 5 itu anak Maluku Baradaya, dekatnya Australia sana. Jadi kalau kesini itu ada kapal, ada pesawat sebulan 2 kali atau sekali gitu. Repot. Tapi mereka nggak kumpul dengan saya. Kita ada pos di sana, kita mau buat program. Supaya apa? Mereka menang. Mereka menang seperti Yusuf. Mereka menang seperti Daniel. Mereka menang seperti Esther kalau cewek. Kalau mereka orang dewasa, orang tua yang sudah bekerja, dia akan menjadi pemenang seperti Mordekai. Sehingga di program ini gak ada usia bekerja itu ada pensiunnya, gak ada. Karena usia belajar tanpa batas. Usia itu tanpa batas. Belajarnya, kerjanya juga tanpa batas. Nanti kalau kamu sampai ke sesi 2 sampai ke sesi 3, kamu kan diajar diberitahu, diajak diskusi, diajak kamu sekarang nggak perlu tanya jawab, kalau tanya jawab seminar, nanti dibuat kelompok, diajak diskusi, dipecahkan bersama, dikasih tahu, oh kamu memang sudah gini, oh kamu butuh sertifikasi internasional, bukan sertifikasi Indonesia. Contoh nih, ya dia kalau bidang saya belum tahu ada sertifikasinya, tapi kalau dia itu sekolahnya PGSD
di Sidoarjo, sekolahnya namanya Universitas PGRI Delta Mayang, itu yang pertemuan. Itu kan orang Sidoarjo pun tidak kenal itu, ya nggak terkenal itu sekolahnya itu, nggak terkenal itu. Dia sudah lulus September kemarin, harusnya dia daftar jadi guru SD, harusnya. Karena dia belajar ini belok dan dia sendiri direktur risetnya dibantu Bu Ellen sama Bu Lina didampingi. Kamu tahu daftar kerjanya, kamu persiapkan daftar kerjanya yang di Amerika. Dia daftar kerja dengan ijazah PGSD, daftarnya di IMF. Tahu ya? Bank retail itu, tahu? IMF itu bank retail. Tapi yang utang itu negara. Kantornya di mana? Di New York. Kalau dia masuk diterima, bayaran pertama dengan segala tunjangannya, apartemen dan sebagainya, bayarannya 150 juta. Karena dia kerjanya di New York, gak ada sego apalagi nasi pecel yang di 7.000 disebut nasi pecel ori. Tahu nasi pecel ori itu di Sidoarjo 7 gak ada. Ada di New York. Nih, buat yang IMF-nya tadi dulu. Ya itu sekarang mau nggak kelihatan. Nah ini Indonesia tahu utang di sini. Kemarin Menteri Keuangan ditawarin utang sama IMF. Ayo, bisa nggak jurusan PGSD yang harusnya ngajar di SD Impres sekarang daftar ke IMF? Statusnya kan? Dia daftar ada 4 ujian, 4 tahapan, 4-4-nya lulus. Kalau di sana nggak langsung diterima, dibuat status ini misalnya nih aktif, dia bisa hari ini, bisa 2 minggu, bisa nanti akhir tahun. Kalau dikatakan diterima, kami yang di global eksistensi harus kamu berapa? Coba bayangin, ijazah PGRI di Sidoarjo, orang Amerika, direktur IMF. Ya enggak, Sri Mulyani itu dulu salah satu direktur IMF. Tanya, bro, kamu lulusan PGRI, di mana kuliahnya? Di Google itu nggak ada PGRI di Amerika, nggak muncul. Tapi diterima, nggak dilihat ijazahnya. Kenapa? Yaitu yang disebut titik belok menuju future. Ngerti ya? Jadi kamu jemaat sini GKI pada Monogoro ini bisa kerja di Paris. Mau tak kasih tahu? Ini Bu Lina suka survei di mall belakangnya apartemen di Sun City. Orang Vietnam, orang Cina, jadi tukang ledeng, hidupnya di apartemen, tukang ledeng. Ditanya, kamu dari mana? Taiwan. Kamu dari mana? Vietnam. Kerja apa? Tukang ledeng. Hidupnya apa? Pesaingmu nanti itu bukan hanya teman gini, bukan orang luar negeri. Gak lama. Ini pemerintah gak tahu. Kalau tahu pasti buat gerakan seperti itu, dibiayai. Ini ngomong gini pulang dikasih MBG. Bener ini. Belum tahu. Kenapa kita tahu? Global Pro-Eksistensi itu punya mitra di 20 negara. Kantornya Global Pro-Eksistensi di mana? Di Sidoarjo. Tapi mitranya di 20 negara, di 40 kota. Salah satu organisasi beberapa organisasi dunia
yang menjadi mitra kita, termasuk IMF. Sehingga kita tahu ada penerimaan bekerja. IMF, World Bank, ILO, itu mitra kita. Sehingga informasi ini kita lebih tahu dulu sebelum negara-negara tahu. Sehingga kami ini sebetulnya mencuri start. Coba cek kementerian mana di Google di mana yang membicarakan tentang future job. Jadi kalau hari ini ke depan itu kira-kira 10 tahun lagi hari May Day itu nggak ada. Karena orang sudah tidak lagi kerja seperti itu. Ya, kalau ke Surabaya, jalan apa itu? Jalan Surabaya, Jalan Darmo sebelah kanan, sebelum Bungkul. Tidak jauh dari Bungkul ada satu bank namanya Bank Danamon, cabang Sibu. Gede. Sudah tidak ada orangnya, semuanya dibuka mesin. Hanya dijaga 2 satpam, yang satu mempersilahkan, yang satu maju mundurkan mobil. Sudah tidak ada orangnya. Itu nanti seperti itu keadaanmu. Jadi tidak ada lagi orang tanya kerja usiamu berapa? 48 nggak bisa. Usiamu berapa? 65 nggak bisa. Nggak ada. Kamu mau kerja? Apa portofolio yang kamu punya? Skillmu apa? Ini skillku. Itu namanya project basic. Project base-nya itu seperti itu nanti. Jadi nggak tanya usiamu, kamu lulusan mana, universitas mana, kok PGRI? Nggak ada. Artinya sebenarnya kita memiliki peluang untuk hidup lebih sejahtera, lebih terbuka. Cuma di Indonesia dan beberapa negara belum diberitahu tentang hal ini, apalagi di Alkitabiah. Ini aku tak kasih tahu. Kita punya anak program tadi yang di Jogja, kita uji coba 2 hari anak semester 4 ya. Iya. Dapat uang 1 juta gratis. Pelajaran mau sambil 3 hari itu bukan kalau 3 hari itu enggak. Kalau sambil main kopi, pulang kuliah di kopi, udah lagi, udah 1 juta gratis. Kami tak tunjukin. Bagaimana mulainya itu? Kamu mau mulai punya skill itu loh gimana? Gimana caranya? Terus kamu divalidasi, kamu punya sertifikat Universitas Harvard. Bisa nggak anak saudara dapat sertifikat Harvard? Sangat bisa. Lewat ini loh kamu, 3 kali pertemuan, kamu bisa punya sertifikat Harvard. Nanti, tahu Harvard? Itu sekolah top. Ini loh karena bisa diterima di IMF, bukan karena PGRI ijazahnya S1 PGSD, bukan. Dia punya sertifikat 1 data engineer. Ya, mana dari mana? Data engineer Microsoft. 2, data science John Hopkins, Universitas John Hopkins Amerika. 3, data analis dari mana? Google 8 level. Sehingga itu yang dipakai daftar, bukan ijazahnya. Ngerti ya? Pertanyaannya, kamu semua itu nanti kelihatannya nggak kerja, tapi tumpahmu pintu 2, mobil pintu 2. Tahu Grand Max Pick-up? Tahu ya? Nanti ya, kamu kelihatannya kerjanya nanti duduk di satpam, baca, pulang. Orang tua bingung ini kerja kok. Orang tua seperti usia saya, kalau anaknya didesain kerja, kalau jam 7:30 sudah jam 7 sudah pakai baju seragam, pakai ID card, naik mobil atau sudah motor, berangkat kerja.
nanti pulang ditanya. Telat jam 5 harusnya pulang, sampai telat 15 itu ditelepon, lembur. Iya enggak? Iya kan? Lembur kan? Ke depan tidak seperti itu. Kamu bisa kerja, cuma kurang lebih tidak sampai 2 minggu. Tidak sampai 2 minggu kalau dihitung hari. Uangmu dapatnya 850 juta. Jadi kerja 2 minggu untuk 2 tahun, untuk setahun, untuk 6 bulan. Mau tahu? Ini contohnya di Amerika. Nanti sampai ke India, sampai yang kelas murahan. Jadi ini beda, sudah berubah zamannya, masuk titik belok. Ngerti ya? Zaman saya nggak ada ojol, yang mahal, yang dari mana? Yang Amerika. Jadi ini yang kita mau sampaikan supaya kamu itu hidup besar. Satu nama kali besar. Nah ini namanya Daniel, pasti orang Kristen. Cuma hanya nggak di depan. Ya. Kenapa saya ngomong yakin orang Kristen? Karena hanya kalau hanya di depan saya tidak berani. Iya kan? Bisa juga agama lah. Karena Daniel tapi kalau Daniel ya nggak berani. Nih, dia kerja dapatnya 50.000 US dollar. Ya. Total kerjaan cuma 35. Total jam 549. Next. Terus sini aja penjelasannya. Dia dapat 850 juta. 35 pekerjaan selama 590 jam sampai dengan 25 hari. Kerja rekor bisa menjangkau klaim luar negeri, bayaran tinggi muncul karena skill, kepercayaan dan rekam jejak portofolio membuat orang lebih mudah dipercaya. Kita datang ke sini, kita datang menjelaskan, remaja, pemuda, bapak-bapak itu, ada kerjaan. Ono kerjaan, jangan takut. Allah yang kita sembah memberikan pekerjaan. Inilah kerjaan-kerjaan yang dikerjakan oleh Yusuf, yang dikerjakan oleh Daniel. Kenapa kamu di sini tadi dikasih tahu Daniel 1-20? Kamu dibuat 10 kali lebih cerdas dari yang lain. Sehingga kita berani ngomong the miracle of Nusantara. Dari kamu ini Indonesia akan menerima miracle-nya. Kenapa? Karena kamu jadi berkat bagi bangsa. Malam ini tuh itu tujuannya. Jadi bukan tujuan ngomong seminar tanya, enggak. Untuk apa capek-capek kita? Apa? Nanti akan banyak orang gila, anak Kristen hebat-hebat. Mobil parkir banyak tapi masyarakat tidak repot, tidak marah. Seperti Yusuf jadi menteri, orang Mesir tidak marah. Daniel jadi perdana menteri, nggak ada orang marah, orang baik. Esther orang Israel jadi ratu, nggak ada yang protes. Netizen diam, mendukung. Itu namanya miracle of Nusantara. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Salah satu. Nih, terus lagi ini India, yang Pakistan, yang kelas pengetahuannya nggak tinggi banget. Kelas nempel, namanya Anamka. Ini kerjaannya, ini traveling, data entry. Siapa yang nggak bisa data entry? Iya kan? Semuanya bisa cari uang, tapi karena surveinya WA itu paling banyak, ya enggak? Scroll masih banyak, sehingga HP-mu itu tidak menjadi alat produktif.
nggak dibuat latihan untuk mendapatkan sebuah sumber keuangan. Kamu kalau anak se-SMP sini bisa kerja sama, tidak ditanya, kamu di bawah usia nggak boleh kerja, nggak ada. Skill kerja di pabrik, ya jam istirahat sambil makan, kerjain nempel-nempel. Terus kalau nempelin halaman berapa? Ini halaman, sebentar ini nanti balik sini. Nempel halaman. Nomor halaman 10 halaman 1000. Ada kalau mau laporan perusahaan tebal segini sampai saya. Berapa uang? 1000 kali 1 juta. Dikerjain sambil istirahat kerja itu. Sambil makan daripada rasa-rasa. Apa WA enggak? Nempelin halaman nomor. Dan satu wis tangan itu. Yang penting bisa diwaca. Kalau saya ini kalau nulis tulisan tangan saya dibaca, orangnya pasti tahu. Saking ngetek itu. Buku kecil Blender A5, 4 per halaman. Duit loh. Uang loh itu. Jadi sekarang nggak ada yang ngomong, Pak, aku kan duit ya Pak di bayar sekolah. Uno. Pak, aku minta uangnya Pak beli HP. Uno. Karena dari HP-mu yang kentang itu, HP kentang, tahu HP kentang. HP saya HP kentang. Itu bisa cari uang untuk ganti HP. Natalan nggak usah ngomong, Pak, mau Natalan nggak cukup loh Pak. Dia usah 6 bulan sebelum Natalan cari kerjaan ini. Mana papamu buat tukang, mamamu buat tukang, bu pendeta buat tukangmu, sandal. Iya enggak? Sandal. Tapi kalau belikan sandal bu pendeta, yang kanan sama kiri bersama nomornya. Murah, kerjaan enak. Dari mulai yang cuma bisa scroll sampai yang punya skill yang tadi diterangkan Bu Ellen, Bu Lina secara teologianya, Allah menyediakan, Allah memberikan. Ini alkitabiahnya, ini ilmunya, ini strateginya, ini operasionalnya. Yes. Kurang enak apa dari wong Kristen? Loh, kok di Indonesia teriak-teriak nggak ada kerjaan? Dia tidak tahu kalau kerjaan banyak usang, kerjaan akeh wis gak payu. Skill yang lama sudah tidak laku lagi. Yes. Siapa yang bisa kerjakan? Siapapun yang bisa. Usianya terserah. Mau anak SMP boleh, mau lansia usia 67 boleh, usia 85 boleh, asalkan bisa. Itu yang dinamakan kerja tanpa batas, belajar juga tanpa batas. Daripada scroll berapa jam yang paling banyak 4 sampai 6 jam cuma mau coy scroll WA. Nah kok lewat tutorial bagaimana nempel halaman, ya bagaimana Pak Guru zaman sini dulu yang tadi, terus apa lagi Sampainya editing video itu kan pakai HP bisa. Ada durasi sampai 1 sampai 2 menit 10 padahal kamu tadi buka HP 4 sampai 6 jam 2 jam nih. TikTok info-nya belum boleh 2 jam dapat 20 berapa? 200.000. Kalau kamu mau 30 hari berapa? 6 juta. Butuh ijazah, butuh skill. Malam ini kita beritahu kamu butuh skill. Jadi kalau hari ini orang gereja masih tahu gak duit kerjaan, kamu nggak tahu mau cari. Kamu juga kalau ke
ibadah pasti turun sampai hilang-hilang. Atau sekarang ketoannya turun tapi gak dikai kata guna, kamu gak dikasih hikmat Alkitabiah. Padahal kerjaan masih begitu banyak, mulai yang paling itu yang tadi 850 juta dalam 25 hari itu ada yang di atasnya lagi. Wes gak usung Bapak Ibu, bawa lamaran, tambah beli, ditolak sampai 1,50 amplop, 1,50 naik, main aku. Apes datang 1,50 gak jadi makan. Bukan urusan apes, kamu gak ngerti. Sementara dia ahli bikin TikTok, sementara TikTok ada harganya, ada press listnya. Jadi hari ini gak ada remaja pemuda yang anu duit. Pak, malas aku gak berangkat kuliah Pak, atau anu bensin. Salah. Hari ini gereja memperlengkapi diri sebagai orang-orang kudus pun Bapak menang. Hari ini saya kasih tahu, nggak banyak. Ada gereja kota gede, nggak sampai 1 sesi, setengah sesi pedot. Kenapa? Pendetanya nggak punya pengertian dan visi. Saya sebut aja. Lihat untuk desa atau untuk sebuah dolar atau untuk ya, ini sebuah dolar atau jadi saya simpulkan. Ada banyak gereja seluruh dunia melayani, ya. Seluruh dunia gereja melayani. Tapi yang bertanggung jawab nggak banyak. Nggak banyak. Kalau kami sudah selesai nanti, kami akan pindah ke agama lain. Karena kami harus mengasihi. Kami harus pindah. Kami hari ini tidak mau gereja. Nah, ini sekali lagi. Ini sekali lagi. Orang yang India, coba kerjaan nempel data entry kan enteng, iya nggak enteng kan? Enteng nggak data entry? Enteng kan? Dia dapat berapa? Iya, ini mesin kuning dia dapat berapa? Terus 114 hari dapat 170 juta. Kerja nempel, iya nggak? Iya kan? Bisa nggak? Ayo. Ringan kan? Kalau yang tadi agak berat harus kamu nambah skill, nambah istilahnya upskilling harus Pak. Tapi kalau yang ini, tambah yang tadi, yang menitan. Sehingga kami di sini memberitakan HP-mu itu bukan hanya alat komunikasi, tapi HP-mu itu adalah alat produksi. Pertanyaannya, ini mau diapakan setelah itu? Setelah sesi pertama, kamu dikasih tahu, Milo, informasi ini akan terjadi ini dan ini dan ini. Iki Alkitabiah pernah terjadi di bangsa Israel di Mesir. Di saat ada Yusuf kata Bulina, bangsa Israel hebat. Tapi 400 tahun Yusuf bangsa Israel menjadi budak. Ada titik belok kekuasaan. Hari ini bukan kekuasaan, titik belok teknologi. Kalau kamu tidak dipersiapkan, kamu seperti bangsa Israel pasca Yusuf. Tapi kalau kamu dipersiapkan, kamu akan menjadi generasi Daniel 1 ayat 2. Iki gak butuh pinter, butuh gelem. Tahu gelem? Ngerti gelem? Gak butuh pinter, gak butuh pinter. Kan
tadi kenapa ada survei? Karena kamu tadi di surveinya dikatakan kamu sudah punya dasar. Dasar apa? Dasar teknologi, dasar AI. Tinggal apa? Dikembangkan. Loh. Kenapa kita bisa ngomong? Karena ada surveinya langsung. Dibaca, dianalisa dengan cepat. Muncul ini. Oh bisa. Tapi kalau hasil surveinya tadi nggak seperti itu, omongan saya nggak mungkin seperti ini. Enggak bakal. Kamu harus masih tahap yang di sini. Tapi kalau kamu sudah nggak ada samanya 100%. Yang kedua, dasar penguasaan teknologi. Dasar kamu sudah punya, tinggal peningkatan kemampuan dan penalaran dasar kamu sudah punya hasil survei. Tinggal kita naikin naik sekali lagi sudah jauh jauh. Kamu akan menjadi tuan atas dirimu. Masih ada bisa bantu orang tua, bisa ikut persembahan Natal, bukan nyanyi. Nih, lihat aja, aku dapat 200 juga. Berarti kerjanya di Starbucks, nggak dalam Starbucks, di Sukodono nggak ada Starbucks. Warkop gak ono, nang pasang di rumah pasang. Gak ono pasang di seluruh pos kamera. Gak punya laptop, HP. Loh, Allah membuka seperti itu. Tergantung kita siap. Kami datang ke sini hanya membawa satu, fondasi fikir. Ternyata fondasi fikirmu setelah dicek melalui survei sudah punya dasar. Kalau seperti ini, saya ingat tim kami ingat, nggak apa. Tapi kalau kamu nggak punya dasar lagi kayak fondasi, buyar jam 9:30. Pertanyaan ini sih nggak ada hubungan nih. Itu daerah imigran. Pertanyaan yang nggak ada hubung, tapi harus dijawab. Tapi saya yakin hasil surveimu nggak seperti berarti gereja berdoa untuk pemudi dan bersama kamu. Gereja kota sama gereja desa. Yang pertanyaan lagi, di orang yang sama. Gereja kota, tengah kota. Satu tengah kota ini. Di orang yang salah. Ngerti ya? Paham enggak? Paham. Kalau kamu sekarang sekolah dihukum di India dan Cina, pengacara itu sudah pakai AI. Terus gak buka lagi pasar, buku sama ini saya itu semua. Sampai amat. Nih, tingkat adaptasi kayak oleh lawyer Cina. 96 orang menggunakan ini. Kasus motor. Sehari dia bisa melayani 10 sampai 20 klien. Kalau nggak pakai S1 dulu karwan pokok. Ya kan? Berarti apa? Pendapatanmu banyak. Makanya hari ini orang di bawah naik. Karena memang sudah berubah. Orang yang mengenal titik belok tidak akan pernah mau kerja di satu tempat sak mati, sak pensiun. Enggak mau. Turun. Ini catat ya omongan saya. Paling lama 7 sampai 10 tahun di Indonesia sudah ada PHK pemerintah. 7 sampai 10 tahun dari sekarang. Karena ini di Amerika titik belok 2025 Trump jadi langsung disapu
250.000 pegawai negeri. PH 250.000 pegawai negeri Amerika 2025 PH. Karena dia masuk 2025 sampai 30. Kalau Indonesia nggak sadar, pegawai negeri nanti tahun 7 tahun dari sekarang sampai 10 tahun pasti ter-PH. Kan nggak pernah dengar pegawai negeri di PH. Paling dengarnya kan dipecat. Tapi nanti telinga kita akan mendengar ada PHK. Kalau kamu di sini memahami apa itu titik belok untuk mempersiapkan diri menghadapi apa? Future job. Pekerjaan masa depan. Kamu harus punya critical thinking, berpikir kritis. Kamu harus beradaptasi dengan segala keadaan. Kamu harus berpikir unggul. Kamu harus punya etika. Bagaimana kamu uangmu banyak tetap menghormati orang tuamu. Di saat orang tuamu pergi ke rumah sakit, kamu panggil ambulan yang termahal karena kamu punya uang. Kamu taruh oksigen di rumah orang tuamu karena kamu punya uang. Kerja 2 minggu sudah bisa hidup setahun. Kalau belikan oksigen kecil, kalau datangkan ambulan kecil, kalau datangkan dokter, ini sebentar lagi. Saya salah satu menteri pendidikan, teman tim ini, teman Hopin dulu rektor UMM. Coba cek di Google. Sebentar lagi, tidak lama lagi, dokter itu sudah melimpah. Karena semua universitas, semua rumah sakit kecil punya universitas kedok. Mau sekolahmu IGR, skillmu dinaikkan, di upskilling, di reskilling. Kamu kelihatannya nggak sibuk, riwari, tenang kerjanya. Bawa kecil kerja, duduknya enak. Mau mana? Nah, Starbucks. Itu tak ngopi, tapi kopinya gede nggak nanti darah tinggi, karena Starbucks. Kalau mobil coklat nggak bikin gula kita naik. Diajak bareng dulu ya, Pak. Mau mana no? Itu babi. Si jadinya orang tiga. Itu satu. Oh keren. Keren. Itu hidupnya orang Kristen. Paham? Sekali lagi kita ingat, tidak banyak gereja. Tidak banyak gereja yang mau menerima penjelasan. Hanya gereja yang melayani dan yang bertanggung jawab. Dia yang rugi saya. Nah, saya nggak rugi. Tapi generasi anak-anak ini anak-anak ini, jangan pernah kita sebagai orang tua membiarkan mereka menjadi tidak yang seimbang. Kami mau solo, kami mau datang, hanya itu sama ini. Apa kita nggak punya program-program? Kita banyak program. Tapi kami masih mau. Coba cek, adakah program pemerintah yang berbicara tentang TTP sampai hari ini? Karena kami kenal dengan banyak, dan mengenal banyak ini, tidak ada yang berbicara. Maka kami punya niatan, anaknya orang Kristen harus terlebih dulu. Ngerti ya? Kamu
sambil ngafal. Ini Bu Lina, ini Bu Ellen, dosen, ini nggak boleh ngomong. Hafalan itu pendidikan yang paling penting. Kamu nanti di sini, nanti berapa hari lagi akan sama keluarga, kelompok SMP, SMA sendiri, pekerja sendiri, mahasiswa semua, Oke, kamu ngerti maksudnya? Ini kesini, ini kesini, ini kesini, ngerti? Oke, sesi 3-nya udah ngerti, langsung dicoba. Kalau kamu mau sertifikat internasional yang mahasiswa siap, langsung. Saya mengambil aplikasinya nih, hari kerjain. Kita pandu nanti setelah sesi 3 kita sudah tidak ketemu. Kamu bela-bela nggak ketemu. Oh ini loh caranya. Oh begini. Oh bayarnya mahal. Oh gampang cari beasiswa ya, udah. Cari beasiswa cuma 80.000. Sertifikat Harvard, sertifikat itu nanti kalau kamu foto yang tadi itu, kamu ahlimu apa? Ini mana sertifikasimu? Ini cek ya. Kasih kerja. Ngerti ya? Maksud dan tujuannya. Jadi setelah ini kita selesai. Biasanya sampai jam 9, 10 ini. Ya karena tadi hasil surveinya itu loh. Yang menentukan lama dan tidaknya itu bukan materi, hasil kalau hasil surveinya udah bagus tinggal mengasih. Oh ya sudah kita ngomongnya enak. Tapi kalau hasil surveimu di bawah tadi, kita ngotot. Ngerti? Kita ngotot sampai kamu ngerti pada sesi pertama ini. Karena hasil survei baik. Karena harapan saya, skill dasarnya yang sudah kamu mulai. Tidak lama lagi itu menjadi sebuah produktivitas terhadap diri. Tuhan memberkati. Ini benar. Baik, terima kasih kepada Pak Agus yang sudah menyampaikan paparan. Materi hari ini telah selesai disampaikan. Semoga setiap kita yang hadir dapat melakukan upskilling, reskilling sehingga siap menghadapi titik belok dan memenangkan masa depan sehingga menjadi berkat. Sebelum kita akhiri, kita tutup dalam doa kepada Ibu Marian yang mohon untuk memimpin doa. Jangan berdoa langsung, mungkin ada 2 kata atau 10 kata. Puji Tuhan, diberkati enggak? Ya, terbuka ya. Anak-anak muda, anak-anak tua. Saya berpikir, kenapa enggak dulu ya saya tahu gini ya? Saya berumur ya. Gitu ya, ya memang masanya berbeda, tapi paling tidak ya. Sekarang kita sudah dapat pencerahan. Ibu-ibu dapat pencerahan enggak? Lagi dapat saya cok ini, ya. Saya merasa ada kata entry gitu ya, gede. Kita kan gitu kan. Ya, apalagi kebutuhan hari ini tuh ya seperti itu lah ya. Jadi kita sangat diberkati dan gak nyangka kalau saya ini ya, karena saya orang yang suka belajar, jadi apa namanya dapat sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat tim Global Pro Evidence, Agus, Bu Lina, Bu Ellen, itu dan Elvina ya untuk berbagi berkat bagi kami. Apakah ini ada serinya? Ada 1 sampai 3. Ada 1 sampai 3. Ya, kalau ada lagi 2 kira-kira lebih antusias apa? Halo? Lebih antusias. Bapak. Aslinya aku mengaruh Pak. Tapi Bapak sih sudah berpengaruh. tapi udah kamu udah ya Pak ya. Soalnya kita beda level jadi ya. Tapi ketika terakhir gongnya, oke gitu ya. Jadi nanti semoga nanti yang kedua lebih banyak anak-anak muda karena masih ada banyak yang tidak hadir, eman gitu ya. Jadi sayang sekali kalau nggak datang. Jadi hari ini terima kasih sekali ya Bapak dan Ibu dan nona-nona yang sudah hadir malam hari ini memberikan pencerahan buat kami semua. Lainnya Bapak akan bikin lebih luar biasa
menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa, dan kalau kita sudah diberkati di sini melangkah ya melangkah. Jadi apa yang disampaikan tadi dari Pademonegoro gereja ini ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Tetap harus upskilling dan reskilling ya. Betul kan? Saya biasanya kalau nyampaikan firman sama anak muda itu saya push mereka untuk gitu upskilling dan reskilling. Coba cari passion apa, itu apa. Hanya saja lebih diperjelas hari ini ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi supaya kita punya skill itu gak usang ya. Jadi hari ini kita sudah diberkati, kiranya supaya kita terima semakin memperlengkap kita untuk menjadi sesuatu yang pribadi yang luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Tertim dengan memberkati. Mari kita akan akhiri pertemuan hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami khususnya di tempat ini dengan pengetahuan yang ada yang sudah disampaikan oleh timnya Pak Agus dan teman-teman memperlengkapi semangat khususnya anak-anak muda untuk menghadapi titik belok 2025-2030 ini, sehingga kami tidak ketinggalan, kami siap untuk menghadapi titik belok ini dan menjadi orang-orang yang semakin Tuhan berkati. Tuhan pun juga memberkati tim dari Pak Agus dan teman-temanku, semakin Tuhan pakai luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan akan tetap tuntun dan sertai kami, khususnya tim yang akan kembali ke Sidoarjo, penyertaan para malaikat menjaga dan menjadi setiap kami. Bila malam hari kami mau buka hati kami, katakan kami untuk boleh menerima berkat dari Tuhan, kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Ibu Saudara, di depan ada snack, silakan menikmati, dan nanti anak-anak seperti biasa hari Sabtu bapak mesti ya buat biasanya habis ibadah mereka akan datang buat ibadah. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam menikmati. Minumnya bisa diminum dan dibawa. Silakan sampaikan terima kasih untuk tim. Atau kita foto dulu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya foto dulu. Silakan Pak Agus, Bu Lina, kita akan foto dulu ya. Mari di depan. Mari di depan dulu, Bu Lina, Pak Agus, ayo Bu Lina. Bapak Ibu